Perputaran uang parkir di Metropolitan Jakarta begitu besar. Jangan kaget, analis Forum Warga Jakarta atau Fakta menghitung potensi pendapatan parkir liar tembus 1,28 miliar rupiah per hari. Kalkulasi ini rasa-rasanya memang masuk akal. Dengan jumlah motor roda 2 sebanyak 17,3 juta unit dan jumlah mobil 3,7 juta unit saja, bisa disimulasikan dalam satu kali parkir bersamaan sudah bisa meraup 53,4 miliar rupiah. Sungguh, potensi pendapatan yang luar biasa besar. Namun sayangnya, angka itu hanyalah hitung-hitungan kasar di atas kertas. Faktanya, jauh panggang dari api. Pendapatan parkir Pemprov DKI Jakarta di tahun 2024 hanya 425,9 miliar rupiah. Nilainya setara dengan 8 kali simulasi parkir bersamaan. Potensi pendapatan parkir di Jakarta digerogoti oleh praktik parkir ilegal. Selama ini hanya segelintir operator yang memiliki izin operasi. Sebagian lainnya juga ada yang mangkir membayar pajak parkir. Lembaga Pendidikan Bina Sarana Informatika atau BSI di Jakarta Timur juga disegel oleh Pemprov DKI Jakarta. Parkir kampus BSI dikendalikan oleh PT Sarana Jaya Nusantara tanpa perizinan. Meskipun penggunaannya dipungut tarif parkir, namun pengguna parkir tidak diberikan bukti karcis. Tadi kata operatornya bilang 2.000. Itu kemarin saya bayar 3.000 Pak. Oh, ada bukti karcis atau apa? Nggak ada. Jadi kita langsung kasih duitnya. Transfer, bikin formnya, ngisi formnya di Bapenda apa gitu, cek. Ditemui realitas, pihak operator tidak menampik absen perizinan parkir. Namun mereka mengaku rutin menyetor pajak parkir. Besaran pajak mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah per bulan. Awalnya kan kita berdiri ini sama Disub, bukan sama Disub, sama Bapenda itu disuruh bikin surat ininya apa, nomor objek pajak daerah namanya apa ya, untuk bayar pajak. Nah itunya nanti izinnya menyusul, yang penting kata orang Bapenda itu bayar pajak dulu aja. Dan memang setelah ini juga kita nggak tahu dari Disupnya juga nggak ada teguran apa gimana, pemberitahuan ke kitanya, baru kemarin doang adanya, kita jadi lalai juga dalam urusan izinnya gitu. Nggak punya izin, kemudian pajaknya? Jalan. Tentang pembayarannya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Pak ya. Okay. Itu pembayarannya. Nah tanggal 10 sampai tanggal 15 itu untuk pelaporannya gitu loh. Berapa nilai yang harus dibayarkan ke pajak atau kas daerah? Nggak tentu Pak, tergantung pendapatannya. Jadi total pendapatan dikali 10%. Nah kita disegel, kita dikasih surat juga untuk peringatan ya, untuk membuat izin, kemudian juga pemberitahuan bahwa sementara waktu ini kita disegel dan tidak boleh memungut. Terus yang ketiga, kita dikenakan denda administrasi Pak. Berapa? Kalau di undang-undangnya katanya maksimal 50 juta ya, denda administrasinya karena nggak punya izin. Dalam sebulan terakhir, Pansus dan Dishub DKI Jakarta telah menyegel 22 fasilitas parkir. Fasilitas dianggap bodong lantaran operator tidak memiliki legalitas usaha parkir. Mau ke PT Duta Selaras Solusindo? Iya. Realitas juga mendatangi kantor PT Duta Selaras Solusindo yang merupakan pengelola parkir apartemen Sentra Timur Residence. Namun pihak manajemen PT tidak bisa ditemui. Petugas parkir di kompleks Rukan menyebut pemiliknya adalah seorang purnawirawan tentara berpangkat bintang. Pas DPRD ke situ, DPRD, Dishub, kemudian sama Badan Aset itu bilang bahwa itu tuh nyerobot
aset Pemda. Makanya kita mau konfirmasi itu. Sebenarnya Ini dalam saya coba telepon dulu, Boleh. saya tanyain berkenan nggak nomornya dikasih ke bapaknya? boleh. Beda lagi kan? Lo Bu, ini Bu, ada orang dari Metro TV mau menanyai perihal itu yang di lokasi Sentra Timur. Responnya gimana pemiliknya? Ini belum, kalau untuk ditemuin kayaknya belum bisa loh. Ya. Lagi di luar katanya dia. Selama belasan hingga berpuluh tahun operator ilegal leluasa menikmati perputaran cuan besar parkir. Pengawasan kecolongan ataukah memang sengaja dilonggarkan? Mereka membayar pajak itu dengan tidak yang sebenarnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.